Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali kali ini saya Epa Jayantika dapat menemani pemirsa dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Inilah dia Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kami akan mengulas remaja berprestasi di bidang pencaksilat. Di awal tahun 2023, remaja yang duduk di bangku kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Marga Tabanan ini berhasil meraih medali perak dalam kejuaraan sirkuit remaja putra PSPS Bakti Negara tahun 2023 yang diselenggarakan di Gor Purnakrida, Kerobokan, Badung. Dan sebelumnya juga, ia juga berhasil meraih juara 2 sirkuit remaja putra PSPS Bakti Negara putaran pertama pada tahun 2022 lalu. Nah, kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini? Penasaran? Untuk itu selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali. Pada edisi minggu ini, kita akan mengulas 2 remaja berprestasi di bidang olahraga pencaksilat. Di segmen pertama, kita akan mengulas Yohana asal Desa Selanbawak, Kecamatan Marga Tabanan, Iwayan Saka Widanta Pratama. Demikian nama lengkap Yohana yang akrab Saka. Baru-baru ini, ia berhasil meraih medali perak dalam kejuaraan sirkuit remaja putra PSPS Bakti Negara tahun 2023 yang diselenggarakan di Gor Purnakrida, Kerobokan, Badung. Dalam mengikuti pertandingan tentu banyak pengalaman yang Saka dapatkan, terlebih mampu meraih juara kedua. Ia mengatakan dirinya senang mampu meraih kemenangan dan mengalahkan lawan yang dianggap kuat. Namun sedihnya ia belum mampu menjadi yang terbaik dalam kejuaraan sirkuit tersebut. Terlebih yang mengalahkan dirinya pada babak final adalah kontingen Badung yang pernah ia kalahkan pada kejuaraan sirkuit putaran pertama. Dalam mengikuti kejuaraan tersebut pun banyak persiapan yang ia lakukan. Salah satunya latihan intens selama 6 bulan penuh, baik latihan fisik, latihan teknik, memantapkan teknik penyerangan, elakan, serta teknik menjatuhkan lawan. Perkenalkan, nama saya Iwayan Saka Widanta Pratama, dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Marga. Di sini saya menjelaskan pengalaman saya bertanding kemarin mendapatkan medali perak juara 2 di kejuaraan sirkuit PSPS Bakti Negara Provinsi Bali. Pengalaman saya saat bertanding lumayan mengejutkan, senang dan sedihnya ada. Senangnya bisa mengantisipasi serangan lawan dan bisa meraih kemenangan. Kalau sedihnya itu kalah di babak final karena dikalahkan sama Kabupaten Badung yang dulunya pernah saya kalahkan di sirkuit putaran pertama dan akhirnya di final dikalahkan. Persiapannya sangat berat, lumayan berat. Karena latihan fisik selama 6 bulan kalau nggak salah tuh, latihan teknik itu dasar-dasar pencak silatnya, cara menjatuhkan lawan, penyerangan gitu, elakan gitu. Tekniknya kan kalau sekarang ini kan peraturan terbaru silat 2020 kalau nggak salah, dipakai peraturan tarik menarik boleh gitu, menyerang pakai lutut, siku gitu. Kalau peraturan yang lama kan nggak boleh menarik pakai siku, nggak boleh. Kalau sekarang dibebaskan gitu. Asalkan tidak mengenai kepala, leher sama kemaluan, sama sekarang kepala di belakang.
Pencaksilat merupakan olahraga bela diri tradisional dari Indonesia, secara turun-temurun yang memang ditekuni oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat Melayu. Untuk Saka sendiri menekuni olahraga pencaksilat berawal dari seringnya dibuli oleh teman-temannya. Ia menceritakan sewaktu duduk di bangku kelas 2 sampai kelas 3 sekolah dasar, setiap pulang sekolah dirinya selalu dibuli oleh teman-temannya. Saking seringnya mendapat bulian, ia dibekali ilmu bela diri dasar oleh orang tuanya yang memang menekuni bidang pencaksilat. Saka kerap dilatih dan diajarkan teknik dasar yang cukup sederhana oleh orang tuanya. Menginjak bangku sekolah menengah pertama, Saka melihat temannya berprestasi di bidang pencaksilat. Dari sana ia bertekad untuk ikut terjun dan semakin serius dalam belajar ilmu bela diri pencaksilat dengan bergabung ke perguruan bakti negara. Berlatih bersama perguruan bakti negara tentunya banyak ilmu baru yang ia dapatkan. Dan yang paling membanggakan adalah pertama kali mengikuti Porjar ia mampu meraih juara 1 kelas G Putra tingkat SMP cabang olahraga pencaksilat pada Pekan Olahraga Pelajar tingkat SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Tabanan yang diselenggarakan dari tanggal 18 Februari sampai dengan 10 Maret tahun 2020 lalu. Dulu waktu kecil sekitaran kelas 2 sampai kelas 3 SD itu pulangnya dulu sering dibully sama teman gitu, nangis dulu. Dan kebetulan bapaknya dulu ikut bela diri pencaksilat di perisai diri. Nah, bapak mengajarkan ilmu bela diri sedikit, latihan fisik, lari, mulai dari cara menendang dan memukul. Tapi tidak mengikuti perguruan, cuman di rumah saja dilatih dasar saja. Dan kebetulan naik SMP kelas 1, kelas 2 di sana melihat teman yang berhasil meraih medali emas, medali perak itu dalam Porjar Bali waktu itu, dan saya tertarik untuk mengikutinya dan ingin bergabung di perguruan bakti negara. Dan hasilnya tekun melaksanakan kegiatan latihan selama berbulan-bulan, diajak tryout pertama di Kabupaten Buleleng, tempatnya di Jinang Dalam. Itu pertandingan persahabatan. Dan akhirnya mengikuti Porjar pertama di Gor Tebes, mewakili SMP, mendapatkan juara 1. Karena mau lanjut ke jenjang Porjar Bali, waktu itu dilanda COVID, jadinya nggak jadi. Dan sekarang bisa terus mengikuti event-event bakti negara lainnya. Remaja kelahiran Banjarmanik Gunung 12 Maret 2005 ini menambahkan berhasil meraih medali perak pada sirkuit final PSPS Bakti Negara tahun 2023 tidak membuat merasanya berpuas diri. Ia terus berlatih dan mematangkan teknik-teknik yang ia kuasai. Didukung oleh semua pelatih di pencaksilat Bakti Negara, membuat Saka semakin tekun dan disiplin dalam latihan serta memacu diri dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan pencaksilat lainnya. Dan belakangan ini Saka tengah mempersiapkan diri agar mampu lolos untuk mengikuti kejuaraan lainnya, yakni mengikuti Porjar Bali pada bulan Mei mendatang. Untuk selanjutnya, Astungkara bisa lolos mau ikut kejuaraan Porjar Bali 2023 kalau nggak salah bulan Mei. Persiapannya mulai dari sekarang, kan baru kemarin nih ikut Danur Dara kenaikan tingkat tuh, udah dari sekarang udah melakukan persiapan untuk pertandingan nanti. Selain meraih medali perak pada sirkuit final PSPS Bakti Negara tahun 2023 yang turun di kelas F Remaja Putra dengan berat 61 kg, anak pertama pasangan Iketut Ariante dan Niwayan Putriani ini juga pernah meraih medali perunggu pada kejuaraan sirkuit 1 PSPS Bakti Negara tahun 2022 yang dilaksanakan di Gor Purnakrida, Kerobokan, Badung.
Saka selalu ingat dengan pesan yang diberikan para pelatihnya. Ede ngaden awak bisa, depang anake ngadanin. Seperti ilmu padi semakin berisi akan semakin menunduk. Pesan itulah yang selalu ditekankan para pelatih kepada dirinya agar tidak pernah berpuas diri ketika mampu meraih juara. Namun hal tersebut harus dijadikan cambuk untuk memacu diri agar mampu terus maju dan meraih prestasi pada jenjang yang lebih tinggi. Saka pun berharap dirinya mampu mengikuti berbagai kejuaraan di tingkat nasional dan internasional sehingga mampu membanggakan keluarga, sekolah, membanggakan nama Bali di tingkat nasional dan mampu mengibarkan bendera merah putih pada ajang kejuaraan internasional. Harapan saya ke depan semoga bisa mengikuti kejuaraan event-event nasional dan harapan saya bisa mengibarkan bendera merah putih di kejuaraan internasional. Pesan saya jangan pernah bosan latihan. Ingat tujuan kita latihan itu ke depannya untuk apa. Cita-cita maupun prestasi itu tetap diraih. Nah, bagaimana Yono Bali tayangan tadi semoga bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan dimanapun berada. Pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan mengulas satu lagi Yowana yang berasal dari Tabanan yang juga mempunyai prestasi yang gemilang di bidang pencaksilat. Namun kita akan mengulasnya setelah pariwara berikut. Tetaplah bersama Yowana Max. Yowana Bali, selain Saka Widanta Pratama, putra Tabanan asal Kecamatan Marga yang memiliki nama lengkap Inyoman Arisuta juga mampu menorehkan prestasi di bidang pencaksilat. Di awal tahun 2023 ini, ia mampu menorehkan prestasi gemilang dengan meraih medali perunggu dalam kejuaraan sirkuit remaja putra PSPS Bakti Negara tahun 2023 yang diselenggarakan di Gor Purnakrida Kerobokan Badung. Dan selain itu, ia juga pernah meraih juara 1 dalam kejurda remaja IPSI Provinsi Bali tahun 2022 lalu. Wah, penasaran kan dengan remaja yang satu ini? Untuk itu kita akan saksikan tayangan yang satu ini. Yowana Bali, selain Saka Widanta Pratama, kita masih memiliki satu remaja yang akan kita ulas bersama. Inyoman Arisuta. Demikian nama lengkap siswa kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Marga ini juga memiliki prestasi gemilang dalam bidang olahraga pencaksilat. Mengawali tahun 2023, Yowana asal Banjarbeng Marga Tabanan ini mampu meraih medali perunggu dalam kejuaraan sirkuit final PSPS Bakti Negara tahun 2023 yang diselenggarakan di Gor Purnakrida Kerobokan Badung. Selain itu di tahun 2022 lalu, Mang Ari juga mampu meraih medali emas di laga kelas G Pra Remaja Putra dalam kejuaraan daerah remaja Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Provinsi Bali yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 2022. Banyak pengalaman yang ia dapat dalam mengikuti dua kejuaraan bergengsi di bidang pencaksilat. Terlebih dirinya mampu mengalahkan kontingen dari kabupaten lain. Saat kejuaraan tentu ada strategi yang ia terapkan, baik di bantingan, guntingan, dan teknik lainnya. Namun di kejuaraan sirkuit final PSPS Bakti Negara awal tahun ini dirinya hanya mampu meraih peringkat ketiga. Tentu dirinya tidak boleh berpuas diri karena perjalanan yang harus dilalui untuk meraih kesuksesan masih sangat panjang. Ya, perkenalkan, nama saya Inyoman Arisuta. Saya dari SMA Negeri 1 Marga. Saya mengikuti kejuaraan kejurda dan sirkuit PSPS Bakti Negara tahun 2022 sama 2023. Pengalaman saya ikut kejurda kemarin itu sangat menyenangkan. Apalagi mendapatkan juara 1 yaitu emas.
emas dan mengalahkan lawan-lawan saya. Pengalamannya itu kayak sangat baik sekali karena mendapatkan juara, karena bisa mengalahkan kabupaten-kabupaten lain dan mendapatkan juara. Teknik-teknik pas melakukan lomba itu guntingan, bantingan, tendangan, dan pukulan. Persiapannya itu seperti latihan fisik, latihan daya tahan, dan latihan teknik seperti bantingan dan guntingan. Untuk terjun ke dalam sebuah pertandingan tentu ada berbagai latihan yang harus ia lalui. Yohana kelahiran Marge 25 April 2007 ini mendapat pelatihan dari pelatih sekolah serta dari para pelatih di Perguruan Bakti Negara. Pada kejuaraan sirkuit final PSPS Bakti Negara tahun 2023 ini, Mang Ari turun di pertandingan kelas D Putra berat badan 51 sampai 55 kg. Di partai puncak final, dirinya bertanding melawan Kabupaten Gianyar yang ia anggap sebagai tandingan berat setelah Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Badung. Lawan yang paling berat adalah Kabupaten Gianyar, Karangasem, sama Badung. Karena tekniknya tuh lebih matang daripada saya. Awalnya tuh agak berat melawan Kabupaten Karangasem, habis itu melawan Gianyar lumayan berat, habis itu lawan Badung lumayan berat juga. Titik beratnya itu palingan di kuncian pas dibanting, habis itu pas mungkin kena tendang, habis itu mungkin kena gunting. Partai puncak saya di final melawan Kabupaten Gianyar karena dia tuh kayak punya teknik bantingan tuncoban gitu, maka saya agak takut kayak nendang. Melihat bakat serta prestasi yang dimiliki para siswanya, Kepala SMA Negeri 1 Marge Imade Arsane merasa sangat bangga. Dukungan dari pihak sekolah terhadap para siswa yang berprestasi tentu sangat besar, baik dari segi sarana maupun prasarana. Sebagai kepala sekolah, Made Arsane berharap baik Saka Widanta Pratama, Arisuta maupun siswa lainnya tetap tekun dalam menimba ilmu, meningkatkan prestasi yang dimiliki, mampu meningkatkan skill guna meningkatkan kualitas diri dalam berbagai bidang. Om Swastiastu. Yang sebagai kepala sekolah yang pertama apresiasi dengan prestasi anak kita. Tidak lepas 2 tahun COVID, malahan masa COVID dia berusaha yang terbaik. Inilah bibit-bibit unggul yang datang dari desa. Perlu kita apresiasi dan kalau bisa kita tingkatkan sesuai dengan misi kita. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Yang pertama kepada anak-anak kita adalah kita menginginkan adalah yang terbaik. Dia berusaha, dia pasti ingin yang pertama adalah nama pribadi, nama lembaga, begitu juga khususnya di SMA Negeri 1 Marge. Itu kita akan tetap dia pacu, berikan motivasi yang terbaik untuk lembaga yang dia cintai, begitu juga nama baiknya sendiri. Meskipun belum berhasil menjadi yang terbaik, namun banyak pengalaman berharga yang didapat Mang Ari dengan mengikuti berbagai kejuaraan pencak silat. Dirinya bertekad untuk terus mengasah kemampuan dalam dunia pencak silat sehingga mampu meningkatkan skill serta meraih berbagai prestasi gemilang. Selain itu, Mang Ari juga mengajak para remaja untuk tetap berkreativitas dan mengerjakan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat untuk mengasah keterampilan yang dimiliki. Sebagai remaja Bali harus mampu memanfaatkan waktu dengan melakukan kegiatan positif dalam berbagai hal.
Nah, Yuana Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk itu pemirsa, saya Pak Jayantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terus kembangkan kreativitas, jauhi dan juga narkoba. Salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.